Haleluya, salam kemenangan iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama saya Pendeta Pinantun Huta Barat, Gereja Kemenangan Indonesia Batam, dan kepada jemaat Tuhan yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya yang di Batam, dan juga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin juga dari gereja lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mohon lawatan Tuhan sebentar, kami dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua roh-roh jahat, setan, iblis, apapun namamu yang bukan dari Tuhan, kami usir dalam nama Yesus. Bebas roh Tuhan bekerja, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, berbicara tentang kembali, saya ulangi, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, kepergian Tuhan Yesus ke surga atau naik ke surga, ada 3 hal besar yang kita pahami dan kita syukuri. Yang pertama, Tuhan Yesus pergi ke surga karena tugasnya atau misinya penyelamatan sudah selesai. Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, Yesus berkata sudah selesai. Di kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Artinya pekerjaan keselamatan menebus dosa-dosa manusia sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Yesus sudah menyelesaikan semua pelanggaran kita dan sudah diampuninya. Sepanjang kita percaya kepada Tuhan Yesus, sepanjang kita percaya kepada Allah yang melalui Yesus, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dari 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, yang kedua, Tuhan Yesus pergi ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Sekali lagi Tuhan ingatkan kita, Yesus pergi ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, makna atau pemahaman yang kedua, perginya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang percaya. Yesus pergi menyiapkan tempat bagi orang percaya untuk tempat kekekalan. Di bumi ini tempat kita sementara, tetapi nanti di surga ada tempat kita yang kekal. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke sana dan menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya aku membawa kamu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudaraku, misi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Percayalah, tempat saudara sedang disiapkan Tuhan di surga. Amin, saudaraku. Tempat kita sedang dipersiapkan, tempat kekekalan kita. Jadi biarlah kita tetap bersyukur, kita tetap bangga punya Allah yang menyiapkan tempat bagi kita. Yang ketiga, naiknya Tuhan Yesus ke surga alasannya adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Yohanes 16 ayat 7 berkata, adalah lebih berguna bagi kamu
jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus berperanan penting setelah Tuhan Yesus pergi. Roh Kudus dicurahkan supaya gereja Tuhan memiliki kuasa untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya, saudaraku, Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk menjadi penolong bagi kita. Amin, saudara. Roh Kudus menolong gereja Tuhan, menolong saudara, sehingga saudara tetap kuat ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajari kita dalam segala sesuatu. Mengajari kita tentang doa. Sesungguhnya banyak kita gak tahu bagaimana sebenarnya berdoa kepada Allah, tetapi Roh Kudus bisa mengajari kita doa, mengajari kita kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti tentang lahir baru, mengerti tentang kepastian keselamatan. Banyak kita dulu gak tahu kepastian keselamatan kemana, kalau kita mati kemana. Tapi setelah Roh Kudus membukakan mata rohani kita, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan kita itu mutlak karena Yesus sudah mati menebus dosa-dosa kita. Yesus sudah melunasi semua dosa-dosa kita karena kasih-Nya, dan kita pantas bersyukur. Roh Kudus akan mengajari kita tentang hidup kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup kudus. Roh Kudus bisa mengajar kita supaya kita tidak kompromi dengan dosa, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kemabukan, tidak hidup dalam pesta pora, tidak hidup dalam narkoba, tidak hidup dalam perselingkuhan, tidak hidup dalam dosa-dosa yang menjijikkan. Saudaraku, biarlah Roh Kudus menolong kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Saya percaya Roh Kudus akan membukakan mata rohani kita. Nah, saudara-saudaraku, kepergian Tuhan Yesus, 3 poin ini sangat besar. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa, dan juga mengutus Roh Kudusnya. Saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, ada pemahaman, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus juga mengingatkan kita akan perkataan Tuhan supaya kita tidak khawatir di tahun-tahun ini. Apalagi virus corona, korban-korban berjatuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 ini memakan banyak korban. Seluruh dunia goncang, saudaraku. Bahkan Indonesia, bahkan kita di kota Batam ini juga, di kota-kota lain sedang goncang. Puji Tuhan bagi ada kota yang tidak kena corona, tapi yang jelas dunia sedang digoncang dengan virus corona. Nah, tapi anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan saya tentang Mazmur 91 ayat 5. Dikatakan, janganlah engkau takut dengan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu petang, dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu, kata Tuhan. Saudaraku, saya percaya firman Tuhan. Tuhan ingatkan saya sehingga kita tidak perlu ketakutan, sehingga tidak perlu panik. Amin, saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir seperti orang-orang khawatir pada saat ini. Biar kita tetap percaya firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan juga bagi kita. Tuhan ingatkan saya, saudaraku, beberapa hari yang lalu tentang bosan. Jangan sampai anak-anak Tuhan bosan, jenuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingatkan saya tentang bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Mereka bosan, muak makan mana. Sama seperti bangsa Israel muak makan mana, banyak orang Kristen pada hari ini bisa bosan beribadah karena mereka nggak bisa beribadah di gedung gereja. Mereka beribadah di rumah-rumah. Saudaraku, jangan sampai kita bosan. Amin, saudara. Jangan sampai kita mulai mengeluh. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada waktunya kita kebaktian kembali ke gereja. Ada waktunya kita kebaktian di rumah. Kalau pemerintah kita menghimbau dan meminta kita, gereja Tuhan, untuk kebaktian di rumah, di rumah-rumah,
kita turuti pemerintah kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita juga ikut mendukung program pemerintah supaya kita tidak berkeluyuran kemana-mana. Tapi yang jelas, saudara dikasih, biarlah kita kebaktian di rumah. Nanti kita doakan ada saatnya kita kembali ke gedung gereja kita. Haleluya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku. Dan ikuti protokol keselamatan yang dari pemerintah, SOP-nya. Pakai masker, cuci tangan selalu, jangan berkerumun, dan saudaraku, jaga kita kebersihan, social distancing. Nah saudara-saudaraku, kepergian Tuhan Yesus, saudaraku, 3 poin ini menjadi milik kita. Pertama, tugasnya sudah selesai. Ya, dia menyiapkan tempat bagi kita. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus bisa mengingatkan kita banyak perkara. Amin. Jangan bosan. Ya, katakan dalam hati saya tidak bosan. Saya tidak bosan memuji Tuhan di rumah. Saya tidak bosan mendengar firman Tuhan dari rumah. Tapi yang jelas saya percaya Roh Kudus akan membuat indah segala sesuatunya. Indah pada waktunya. Amin, saudara. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, ada satu pengertian firman Tuhan tentang kepergian Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus pergi ke sorga, Tuhan Yesus juga memberikan pengertian baru. Tuhan Yesus mengingatkan saya tentang hal kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus, seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 14-30. Nanti saudara baca. Bukalah nanti di Alkitab saudara. Matius 25 ayat 14-30. Tema firman Tuhan itu adalah talenta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa menggunakan waktu yang ada dari Tuhan. Amin saudara. Matius 25 ayatnya yang ke-14-30, judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Saudaraku, kalau kita baca ayat ini, talenta itu dalam kamus bahasa Alkitab, satu talenta kalau itu diuangkan, satu talenta itu hitungannya 6.000 dinar, lebih kurang 6.000 dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga seumpama seorang yang bepergi ke luar negeri. Lalu dia memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan dan mempercayakan harta-hartanya kepada hamba-hambanya, uangnya. Yang seorang dipercayakan 5 talenta, yang seorang dipercayakan 2 talenta, yang seorang dipercayakan 1 talenta menurut kesanggupan masing-masing. Lalu berangkatlah Tuhan itu. Yang punya 5 talenta, ya kalau kita kalikan 5 talenta kali 6.000 itu 30.000 dinar. Yang 2 talenta kalau kita kali 6.000 itu 12.000 dinar. Yang 1 talenta kali 6.000 dinar. Mereka masing-masing membawa 30.000 dinar, 12.000 dinar, 6.000 dinar. Mereka, saudaraku, yang 5 talenta dia pergi menjalankan uang tuannya. Yang 2 talenta menjalankan uangnya. Dan yang beroleh 2 beroleh 2, 5 beroleh 5. Tapi yang 1 kita tahu, dia malas, dia selalu jahat. Dia tahu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini keuntungan tuannya. Lalu dia gali tanah, dia simpan talenta tuannya di dalam tanah. Waktu lama datanglah tuannya itu, saudaraku. Lalu tuannya itu memanggil hamba-hambanya dan mengadakan perhitungan kepadanya. Yang 5 talenta datang kepada tuannya. Tuhan percayakan aku 5 talenta, sekarang aku sudah beroleh laba 5 talenta, kata tuannya. Tuannya itu berkata kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Yang 2 talenta juga berkata, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ini sekarang jadi 4 kepunyaan Tuhan, terimalah. Tuhan yang menerima talenta itu dan Tuhan yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah pula dalam kesukaan Tuhanmu. Kini datanglah yang dapat 1 talenta. Dia berkata kepada tuannya, Tuan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam. Tuhan
menuai di mana Tuhan tidak menabur. Tuhan mencabut di mana Tuhan tidak menanam. Sekarang aku takut dan aku tanam dan aku sembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini talenta Tuhan, terimalah. Tuhan yang menerima satu talenta, Tuhan itu berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Engkau sudah tahu aku menuai di mana aku tidak menabur dan mencabut di mana aku tidak menanam. Sudah seharusnya uangku itu kau jalankan dengan orang dan ada bunganya. Berikanlah talenta itu kepada yang punya 10 talenta. Karena siapa yang punya akan diberikan, kepada yang tidak punya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Saudaraku, di saat Yesus pergi ke sorga, saya percaya dia tidak hanya pergi begitu saja, tidak meninggalkan tugas bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita tugas. Saudaraku, berbahagialah hamba. Alkitab berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah hamba yang melakukan tugasnya di saat Tuhannya itu datang. Mari saya bacakan kepada saudara dalam Matius 24 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 46, saudaraku. Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sekali lagi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kita diberi tugas. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Saya percaya ini ada kaitannya dengan kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh, hal kerajaan sorga seumpama seorang yang pergi ke luar negeri, mempercayakan harta-hartanya. Saya percaya di saat Tuhan Yesus pergi ke sorga, dia percayakan harta-hartanya kepada kita. Pemberitaan Injil diserahkan kepada gereja. Pemberitaan keselamatan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus sebelum pergi ke sorga, dia berikan amanat agung, the Great Commission. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, beritakan Injilku, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin, saudara. Saudaraku, perintah Tuhan kepada kita, beritakan Injil. Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Sama seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita melayani. Saudara yang dipanggil Tuhan melayani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah melayani. Walaupun banyak tantangan pergumulan di akhir zaman ini, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah virus corona, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Ada Yesus jalan keluar kita. Saya percaya di saat kita melayani Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Amin, saudara. Saudaraku, di saat Yesus pergi ke sorga, saya percaya kita diberi kuasa. Saya nggak tahu berapa talenta yang diberikan Tuhan kepada saya. Berapa talenta? Apakah 5 talenta? Apakah 2 talenta? Apakah cuma 1 talenta? Saya nggak tahu berapa talenta dipercayakan Tuhan kepada saudara hartanya. Mungkin 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Atau urapan Tuhan, atau keahlian khusus, atau kemampuan khusus diberikan Tuhan. Pengetahuan yang khusus secara pribadi Tuhan berikan kepada saudara. Apakah itu saudara salurkan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Biarlah apa yang dikasih Tuhan untuk kita, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang 5 talenta beroleh laba 5 talenta. Amin, saudara. Yang 2 talenta beroleh laba 2 talenta. Haleluya. Tapi yang 1 talenta, ini hamba yang jahat, malas, tidak berbuah. Saudaraku, tidak ada buah dalam hidupnya. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Amin, saudaraku. Biarlah kita berbuah. Kita tidak contoh yang 1 talenta. Kita tidak contoh hamba yang mendapat 1 talenta, yang malas, yang jahat, tidak mau bekerja, selalu berpikir jahat, berpikir negatif, khawatir selalu dalam hidupnya. Saya mau kita pilih seperti contoh 5 talenta, berbuah 5 talenta, beroleh laba 5 talenta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hidup kita ini menghasilkan buah. Tuhan Yesus memilih kita bukan untuk tidak berbuah. Tuhan Yesus memilih kita supaya kita berbuah. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah. Amin saudara. Biarlah kita berbuah, dan Tuhan Yesus berkata, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, mari kita berbuah. Di saat Yesus pergi ke surga, dia akan datang kembali. Saya percaya perbuatan baik kita, pekerjaan rajin kita, kesungguh-sungguhan kita, jerih payah kita tidak ada pernah sia-sia. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, segala jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Percayalah, suatu hari Yesus akan datang kembali dan akan menjemput setiap orang yang percaya. Di situ kita akan menerima upah, menerima mahkota, dan kita akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Saudaraku, biarlah kita melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berkata, rampaslah jiwa-jiwa dari api. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Harapan saya semua kita melayani Tuhan. Bangkitlah melayani. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kita semua anak-anak Tuhan dipercayakan kuasa Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Apakah karunia kesembuhan? Apakah karunia berkata-kata dengan hikmat? Apakah karunia berkata-kata dengan pengetahuan? Karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat. Karunia apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Yang diberikan Allah kepada kita, kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita simpan dalam tanah, jangan kita kuburkan, kita kobarkan karunia Allah dalam hidup kita. Amin saudaraku. Biarlah kita bergairah before Jesus coming again. Sebelum Yesus datang kembali, kita melayani sungguh-sungguh. Saya percaya di saat kita sungguh-sungguh melayani, kita akan diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan kita. Saya himbau kepada kita semua, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik di rumah-rumah yang dengar firman Tuhan, bangkitlah kita melayani Tuhan Yesus. Kita bersama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya Pendeta Pinantun Tabarat mengucapkan selamat hari Minggu buat saudara. Kuat teguhlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hidup dan berkuasa dan menguatkan kami semua, sehingga firman Tuhan menambah iman kami. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang sakit, kau kuatkan. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang sakit, kalau ada yang ingin didoakan, atau saudara ingin didoakan, atau saudara ingin pulih bersekutu dengan Tuhan, angkatlah tangan saudara pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Angkatlah tangan saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin berdoa kepada saudara. Saya harus berdoa kepada saudara. Tutup mata saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ini, menyaksikan firman Tuhan ini. Biarlah mereka dikuatkan. Kalau ada di antara mereka yang lemah, kalau ada yang mereka sakit, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Apapun penyakit mereka, kuasa bilur Yesus mampu menyembuhkan mereka. Yang terikat Engkau bebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada yang lemah, Kau kuatkan. Dan aku berdoa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap usaha, setiap pekerjaan, Kau berkati mereka. Kalaupun ada anak Tuhan pada saat ini dirumahkan, Kau berkati dan buka jalan. Kuatkan, teguhkan mereka. Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati setiap kami. Biarlah kami mematuhi firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan. Ampuni semua kelemahan, ampuni semua kekurangan. Kami percaya darah Yesus membasuh kami. Haleluya. Tuhan Yesus memulihkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lawatan Tuhan bagi kita semua. Salam kemenangan iman. Saya Pendeta Pinantun Tabarat sekali lagi mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di like. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.